Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas paket soal lanjutan yang berbentuk HOTS dalam rangka seleksi P3K, khususnya kompetensi teknis ya. Kompetensi teknis untuk seleksi P3K pada jabatan operator layanan operasional. Nah, rekan-rekan, soal-soal seperti ini akan terangkum dalam sebuah bank soal. Rekan-rekan bisa mendapatkan bank soal itu untuk seluruh formasi ya. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal jabatan operator layanan operasional termasuk formasi lainnya secara lengkap, bisa menghubungi admin kami. Nomor WhatsApp-nya nanti saya akan bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Silakan klik link WA yang saya bagikan, nanti akan secara otomatis terhubung kepada admin bank soal. Konfirmasi dan laporkan terkait dengan formasi atau jabatan yang dilamar pada seleksi P3K tahun 2024. Nantinya akan disiapkan soal-soal kompetensi teknisnya berdasarkan formasi atau jabatan yang dilamar. Baik rekan-rekan, kita lanjut ke paket selanjutnya untuk soal kompetensi teknis jabatan operator layanan operasional. Soal-soal ini berbentuk HOTS dan biasanya di seleksi P3K bentuk HOTS itu memang umumnya digunakan dan sering kita temukan pada seleksi P3K. Baik, sebelum kita membahas pertanyaan yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan yang ingin berpartisipasi latihan soal pada video kali ini, silakan bisa menuliskan jawaban yang dianggap benar pada kolom komentar. Soal yang pertama adalah instansi Anda. Jadi soal yang pertama ini menyangkut tema standar pelayanan publik ya, standar pelayanan publik. Tentu ini sesuai juga dengan undang-undang tentang pelayanan publik. Pertanyaannya adalah instansi Anda menetapkan bahwa semua pelayanan administrasi harus selesai dalam waktu maksimal 3 hari kerja. Namun beberapa warga mengeluhkan adanya keterlambatan di dalam pelayanan. Tindakan paling tepat yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional untuk mengatasi keterlambatan tersebut: A. Menyusun ulang jadwal layanan agar setiap permohonan itu bisa diprioritaskan. B. Menyampaikan permohonan maaf kepada pemohon tanpa memberikan penjelasan secara detail. C. Mengidentifikasi penyebab keterlambatan dan melaporkannya kepada atasan untuk evaluasi. D. Menyarankan warga untuk mengajukan permohonan di hari lain agar waktu pelayanan lebih cepat. Kira-kira untuk soal nomor 1 ini jawabannya A, B, C, D atau D. Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat ternyata ada pilihan E yang meminta warga untuk mengikuti prosedur yang ada. Kita lihat jawabannya adalah C, yakni mengidentifikasi penyebab keterlambatan dan melaporkannya kepada atasan untuk evaluasi. Jadi tindakan yang dilakukan apabila menghadapi situasi seperti ini adalah mengidentifikasi penyebab keterlambatan dan melaporkannya kepada atasan untuk evaluasi. Jadi rekan-rekan sekalian, seperti yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, pada soal-soal HOTS itu ciri-cirinya adalah memiliki pertanyaan yang panjang. Jadi rekan-rekan bisa mencari kata kunci dari setiap pertanyaan agar tidak bolak-balik membaca soal yang menghabiskan waktu yang sangat terbatas. Jadi jawaban pertanyaan pertama adalah mengidentifikasi penyebab keterlambatan dan melaporkannya kepada atasan untuk evaluasi. Kita beralih ke soal berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini menyangkut tema pengelolaan pengaduan masyarakat. Seorang warga mengajukan pengaduan karena merasa tidak dilayani dengan baik ketika mengurus dokumen di kantor layanan. Sebagai operator layanan operasional, Anda bertugas untuk menangani pengaduan ini. Ya. Pertanyaannya adalah langkah pertama yang sebaiknya dilakukan di dalam menangani pengaduan tersebut. A. Memberikan penjelasan mengenai prosedur standar pelayanan yang berlaku. B. Meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan dan mendengarkan keluhan warga.
C. Mengarahkan warga untuk mengisi form pengaduan yang tersedia di kantor. D. Melaporkan pengaduan ini langsung kepada atasan untuk ditindaklanjuti. E. Memberi solusi langsung tanpa memahami lebih lanjut akar masalah yang dialami. Kira-kira jawaban nomor 2 ini A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik rekan-rekan, langsung saja kita bahas untuk soal nomor 2. Seorang warga mengajukan pengaduan karena merasa tidak dilayani ya dengan baik ketika mengurus dokumen di kantor. Sebagai operator layanan operasional, Anda bertugas menangani pengaduan ini. Nah, sekarang kita bandingkan antara jawaban A dengan jawaban B. Memberikan penjelasan mengenai prosedur standar pelayanan yang berlaku. B. Meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan dan mendengarkan keluhan warga. Kira-kira langkah mana yang paling tepat dilakukan terlebih dahulu? Apakah memberikan penjelasan mengenai prosedur atau meminta maaf atas ketidaknyamanan atas pengaduan yang disampaikan oleh warga ini? Tentu kalau kita lihat, meminta maaf ini adalah langkah yang paling utama terlebih dahulu diambil jika kita ingin sebelum memberikan penjelasan ya, terlebih dahulu kita harus meminta maaf ya. Ini langkah yang pertama, karena di sini pertanyaannya langkah pertama. Semua poin A ini juga termasuk dalam tindakan yang perlu diambil, akan tetapi ada atau perlu langkah pertama di dalam menangani persoalan ini. Tentu A ini bisa kita eliminasi ya. Bisa kita eliminasi. Selanjutnya kita bandingkan jawaban B dengan jawaban C. Mengarahkan warga untuk mengisi form pengaduan yang tersedia di kantor. Tentu meminta maaf itu adalah lebih utama dibandingkan mengarahkan warga untuk mengisi form pengaduan. Sehingga jawaban nomor C ini bisa kita eliminasi. Kemudian D. Melaporkan pengaduan ini kepada atasan untuk ditindaklanjuti. Tentu hal ini juga sedikit kurang tepat ya. Sedikit kurang tepat karena tidak ada tindakan yang dilakukan sebagai seorang operator layanan operasional. Sehingga poin D ini bisa kita eliminasi. E. Memberikan solusi langsung tanpa memahami. Nah, ini juga kurang tepat sehingga E ini bisa kita eliminasi. Dengan demikian jawaban yang paling tepat pada soal nomor 2 ini adalah jawaban B, yakni meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan dan mendengarkan keluhan warga. Jadi di sini sudah lengkap, meminta maaf, kemudian mendengarkan keluhan. Inilah langkah pertama yang tepat diambil apabila menghadapi pengaduan yang dilakukan oleh warga terkait dengan pelayanan di kantor. Jadi rekan-rekan, demikian jawaban untuk soal nomor 2. Nah, kita lihat di sini juga di pembahasannya memang B, artinya meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan dan mendengarkan keluhan warga. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Pertanyaannya adalah, soal nomor 3 ini terkait dengan prinsip transparansi di dalam pelayanan publik. Pertanyaannya, seorang pemohon bertanya mengenai rincian biaya yang dibebankan pada layanan tertentu. Nah, sebagai operator layanan operasional, Anda mengetahui bahwa informasi biaya sudah dipublikasikan melalui papan pengumuman dan situs resmi instansi. Langsung saja ya, kita cari kata kuncinya. Seorang pemohon bertanya mengenai rincian biaya yang dibebankan pada layanan. Sebagai operator layanan personal, Anda mengetahui bahwa informasi biaya itu sudah dipublikasikan dan melalui papan pengumuman dan situs resmi instansi. Langkah tepat untuk menjawab pertanyaan pemohon tersebut ya. Langkah yang tepat untuk menjawab pertanyaan. A. Mengarahkan pemohon untuk membaca informasi di papan pengumuman. Ini ada mengarahkan. B. Menjelaskan rincian biaya secara langsung dan menjelaskan secara langsung dan mengarahkan pemohon ke sumber informasi resmi. Mana yang lebih tepat, A atau B? Tentu di sini lebih tepat di poin B karena
sudah ada menjelaskan secara langsung, kemudian mengarahkan kembali ke sumber yang resmi, sehingga jawaban nomor A ini bisa kita eliminasi, ya. Pilihan nomor A bisa kita eliminasi, ya. Jadi ini sudah kita eliminasi. Selanjutnya kita bandingkan jawaban B dengan jawaban C. Memberikan penjelasan singkat saja, tentu ini kurang tepat jika kita bandingkan dengan jawaban B, sehingga D ini bisa kita eliminasi, ya. C. Menyarankan pemohon untuk mencari informasi tersebut di situs resmi. Ini juga kurang tepat, sehingga bagian D ini bisa kita eliminasi. Sekarang yang tersisa adalah jawaban B dengan jawaban E. Memberikan informasi biaya tanpa memastikan sumber informasi lainnya. Nah, ini juga kurang tepat, sehingga pilihan jawaban E ini bisa kita eliminasi. Untuk itu, untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang paling tepat adalah B, yakni menjelaskan rincian biaya secara langsung dan mengarahkan pemohon ke sumber informasi secara resmi. Nah, rekan-rekan, soal-soal seperti ini adalah soal-soal terkait operator atau jabatan operator layanan operasional. Jadi bentuk host. Jadi kemungkinan besar soal-soal seperti ini akan muncul pada seleksi P3K. Kita lihat di pembahasan atau jawaban memang menunjukkan bahwa soal nomor 3 ini pilihan utamanya adalah B, yakni menjelaskan rincian biaya secara langsung dan mengarahkan pemohon ke sumber informasi resmi lainnya. Demikian rekan-rekan sedikit soal HOTS terbaru, operator layanan operasional, yang akan kita rangkum di dalam sebuah bank soal yang rekan-rekan bisa dapatkan bank soal tersebut secara lengkap. Ada paket manajerial, kompetensi teknis, sosiokultural, dan wawancara. Silakan hubungi admin untuk mendapatkan bank soal ini, konfirmasi jabatan yang dilamar, seluruh formasi ada, ya. Seluruh formasi ada, konfirmasi saja dan laporkan jabatan atau formasi yang dilamar pada seleksi P3K tahun ini. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya, dan akan kita bahas kembali soal-soal kompetensi teknis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.